Perkenalkan, nama Yusril Mawangkai dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Dosen pengampu Ibu Bunda Sulfa Putiwa MPD dan Kak Gina Nurvina dari MPD mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan makalah judul Islam Indonesia di Era Kekinian. Islam di era kekinian, bahwa Islam membentuk insan kamil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara lebih spesifik, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri dan dibangun dari Al-Quran dan Hadis. Secara khusus, pendidikan Islam bermaksud yang pertama memberikan pengajaran Al-Quran sebagai langkah pertama pendidikan, yang kedua menanamkan pengertian berdasarkan pada ajaran-ajaran fundamental Islam yang terwujud dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahwa ajaran-ajaran tersebut bersifat pribadi. Yang ketiga memberikan pengertian dalam bentuk pengetahuan dan skill dengan pemahaman yang jelas bahwa hal-hal tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat dan dunia. Yang keempat, menanamkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tanpa basis iman adalah pendidikan yang tidak utuh dan pincang. Yang kelima, menciptakan generasi yang memiliki kekuatan baik dalam keimanan maupun penguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, mengembangkan manusia Islami yang berkualitas tinggi yang diakui secara universal. Problematika pendidikan di era globalisasi. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai Islami dan sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. A. Faktor internal. Relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya bahwa satu, yaitu memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau humanity, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, dan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, bahkan lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu atau kabur. Kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. B. Faktor eksternal. Dikotomi. Masalah yang besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi adalah beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, setara antara wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa pertengahan. Menurut Rahman dalam melukiskan watak ilmu pengetahuan Islam zaman pengetahuan, menyatakan bahwa muncul persaingan yang tak berhenti antara hukum dan teologi untuk mendapatkan julukan sebagai mahkota semua ilmu. Itulah penjelasan makalah saya. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.